perkenalkan nama saya Agnina Audrina Wibowo. Saya dari kelas Bahasa Indonesia G. Sekarang saya akan membuat video UAS Bahasa Indonesia tentang menganalisis dan mengkoreksi ejaan bahasa Indonesia. Saya mengambil judul yaitu Guru BK sebagai fasilitator pengembangan diri, bukan hanya penyelesaian masalah. Latar belakang teks, saya memilih teks Guru BK sebagai fasilitator pengembangan diri, bukan hanya penyelesaian masalah, karena isinya sesuai dengan pandangan saya tentang guru BK di sekolah. Selama ini, banyak yang mengira guru BK hanya berfungsi ketika siswa bermasalah, padahal tugas mereka jauh lebih luas. Guru BK juga membantu siswa mengenal diri, menggali kemampuan, dan membangun tujuan hidup. Teks ini menarik bagi saya karena menggambarkan bahwa setiap siswa datang dengan kondisi yang berbeda-beda. Dalam situasi seperti itu, guru BK dibutuhkan bukan sekedar untuk menyelesaikan masalah, tetapi untuk mendampingi proses tumbuhnya siswa agar lebih memahami dirinya sendiri. Karena alasan itulah saya memilih teks ini, sebab saya ingin melihat bagaimana guru BK dapat menjadi pendukung dalam perkembangan siswa, bukan hanya hadir ketika terjadi masalah. Nah, ini cuplikan teks yang sudah saya analisis, yang sudah saya koreksi juga ejaan bahasa Indonesianya. Nah, yang tulisannya berwarna kuning itu yang menurut saya salah. Kenapa salah? Jadi ini yang saya warnain kuning ini adalah kelebihan kekurangan. Biasanya yang saya tahu, kelebihan dan kekurangan itu ada tanda hubungnya. Biasanya ada tanda kurang di tengahnya. Nah, itu yang kurang dari teks yang ini. Jadi saya benerin. Pembenarannya akan saya tampilkan. Yang kedua yang saya koreksi ini ada dipanggil saat ada masalah. Itu tuh kurang penegasan. Jadi kita harus lebih menegaskan, seperti menambahkan kata hanya. Jadi kalau sudah dibenarin seperti ini, tidak hanya dipanggil saat ada masalah. Jadi katanya lebih enak dan lebih enak dibaca dan lebih jelas untuk dipahamin. Nah, ini cuplikan teks yang kedua. Jadi di sini juga saya tandain yang warna kuning itu yang salah menurut saya dan saya perbaikin. Yang pertama itu ada yaitu untuk menjadi sosok. Kenapa menurut saya salah? Karena menurut saya yaitu itu lebih baik diganti dengan kata yakni. Jadi seperti ini. Disinilah peran guru BK dibutuhkan, yakni untuk menjadi sosok yang membantu siswa memilih informasi, mengolah stres, serta membantu pola pikir yang lebih sehat. Jadi kata yakni ini menurut saya lebih enak dibaca dan lebih kata bakunya lebih enak dibaca dan lebih jelas begitu. Yang kedua itu ada, namun perubahan cara pandang terhadap guru BK tidak dapat dibebankan pada mereka saja. Nah, kenapa menurut saya ini salah? Karena kalimat ini terlalu panjang dan kurang efektif. Jadi disingkat saja, lebih dipendekkan saja, lebih biar tidak kata-katanya tidak boros, begitu. Terus kemudian yang ketiga itu ada kata BK. Nah, kalau BK saja nih kita bingung nih, atau teori BK-nya atau layanan BK-nya gitu kan. Nah, tapi kalau kita tambahin kata layanannya di depan BK, jadi kita kan jadi lebih paham nih. Berarti kita sedang membahas tentang layanan BK. Contohnya seperti ini. Sekolah juga perlu membangun budaya yang menempatkan layanan BK sebagai bagian integral dari pembinaan siswa. Begitu. Jadi lebih enak, lebih nyaman juga dibaca dan lebih jelas untuk dibacanya. Kemudian yang keempat itu ada sekedar. Menurut saya kata ini kurang baku. Jadi menurut saya ini salah. Jadi yang benar itu tulisannya SEKADAR. Sekadar. Menurut saya itu yang benar. Kemudian yang
terakhir ini ada seorang. Nah, kenapa menurut saya salah? Karena menurut saya lebih enak dibaca dan lebih baku juga nih dengan kata seseorang, dan lebih enak dibacanya seperti ini. Sama halnya dengan seseorang yang berkonsultasi untuk merencanakan masa depan atau mencari solusi secara bijak. Benar kan? Jadi lebih enak dan lebih nyaman untuk membacanya, dan lebih jelas juga loh, ya kan? Nah, di tugas UAS ini saya mencari 20 kesalahan dari teks yang saya cari. Teks artikel yang saya cari itu saya mencari 20 kesalahan. Nah, ini 1 sampai 12 kalimat yang salah, kesalahan yang ditemukan, koreksi perbaikan, kategori kesalahan, dasar aturan. Nah, jadi saya buat tabel seperti ini 1 sampai 20. Bisa dilihat contohnya itu yang seperti nomor 3, mencoba memahami kemampuan dirinya. Kesalahan yang saya temukan adalah dirinya. Koreksinya, perbaikannya itu diri. Kategori kesalahan itu aktivitas kata. Nah, dasar aturannya dari PUEBI bab 5, penghematan kata. Jadi lebih hemat katanya dan lebih enak juga bacanya, ya kan? Nah, ini dia contoh yang kedua, 13 sampai 20 kesalahan yang dengan pelayanan yang humanis. Nah, yang salah itu dengan. Yang saya perbaiki melalui pelayanan. Kategori kesalahannya itu pilihan kata. Nah, jadi lebih menghemat kata dari dengan pelayanan yang humanis menjadi melalui pelayanan yang humanis. Kesimpulan analisisnya, setelah menganalisis dan identifikasi kesalahan, kita pastinya jadi lebih paham cara menggunakan kata baku, iya kan? Tanda baca juga kan pasti lebih paham nih. Berdasarkan keseluruhan kesalahan yang ditemukan, jenis kesalahan yang paling sering muncul adalah kesalahan dalam penulisan kata, terutama kata baku dan kata yang seharusnya ditulis serangkai. Dalam penulisan kita harus sangat teliti agar tidak terjadi kesalahan. Semua ini menunjukkan bahwa penulisan yang baik sangat bergantung pada ketelitian, mengikuti aturan PUEBI, dan memeriksa kembali kata-kata yang digunakan. Oke, terima kasih.